Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Semoga sukses selalu dan sehat-sehat selalu untuk mahasiswa dari mahasiswa. Kali ini kita masuk ke dalam pertemuan yang kelima, mata kuliah analisis kebijakan moneter untuk sesi temanya permintaan dan penawaran uang. Nah, terkait dengan penawaran uang, ya, permintaan dan penawaran uang. Ya, kita ketahui bahasanya dalam hal ini eh, uang sebagai salah satu alat tukar yang sangat dominan dan penting digunakan untuk bertransaksi, ya berjaga-jaga dan berspekulasi. Ya, jadi hampir semua orang pernah megang uang, pernah melihat uang dan pernah menggunakan uang. Ya, kecuali anak-anak di bawah misalnya 3 tahun yang belum pernah eh, menggunakan transaksi pakai uang. Nah, eh, nah, Bapak ini nanti terkait membahas tentang bagaimana uang, ya, pembahasan dengan uang, pembahasan dengan eh, permintaan uang dan faktor-faktor pengaruhinya, gitu. Nah, capaian pembelajaran nanti terkait dengan ranahnya di pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nanti dari mahasiswa nanti setelah memahami, mempelajari ini akan capaian pembelajarannya adalah misalnya mampu memahami teori permintaan dan penawaran uang dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya. Kemudian eh, keterampilannya mahasiswa mampu menganalisis interaksi antara variabel makro dan permintaan dan penawaran uang. Kemudian nanti sikapnya mahasiswa bersikap kritis terhadap kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang beredar. Ya. Nah, indikator ketercapaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori, nanti ada teori Keynes, monetaris, dan model interpersonal dalam konteks permintaan uang. Kemudian mahasiswa dapat menghitung multiplier uang, mengevaluasi pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap uang beredar. Nanti mahasiswa akan menyusun argumentasi tentang pilihan strategi pengendalian uang, suku bunga, dan jumlah uang beredar. Kemudian adik-adik mahasiswa juga akan bisa melihat dari pustaka, ya, kajian pustaka yang bisa dilihat ini, ya, mulai dari miskin, ya, terkait dengan the economic of money, banking and financial market, kemudian dari Rose, Sanders, ya, Budiono, Kasmir, dari Bank Indonesia, dari OJK, dan dari Bank Dunia. Silakan diakses, ya. Nah, yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, eh, pertumbuhan ekonomi naik terkait dengan permintaan uang. Jadi makin makin tinggi pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada makin meningkatnya permintaan uang, sehingga jumlah uang beredar juga akan meningkat. Ya, kemudian perlambatan pertumbuhan ekonomi, ya, pelambatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan permintaan uang, ya, khususnya untuk transaksi dan untuk investasi. Ya, apalagi untuk spekulasi yang ini. Jadi pertumbuhan ekonomi ini sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Ya. Nah, suku bunga dan kebijakan BI. Nah, kaitkan. Jadi suku bunga BI, ya, untuk menjaga nilai tukar dan mengendalikan inflasi dalam hal ini juga sangat ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Ya, jadi eh, eh, kalau misalnya kondisi jumlah uang beredar meningkat, ya, maka tingkat bunga dalam hal ini BI rate akan dinaikkan sehingga ada kecenderungan jumlah uang akan mengalami penurunan, ya. Nah, kemudian eh,
pada sisi penawaran, ya, ada sisi penawaran uang dikendalikan melalui instrumen moneter dan makroprudensial. Nah, gini, jadi eh, instrumen moneter dan makroprudensial juga akan mengendalikan, yang mengawasi, mengevaluasi adanya uang beredar di masyarakat. Ya. Nah, terkait dengan inflasi dan stabilitas harga dalam hal ini, ya, banyaknya uang akan meningkatkan inflasi. Ini sebagai contoh, pada April 2025 inflasinya 1,95%. Ya, inflasi ini sesuai dengan target Bank Indonesia antara 1 sampai 2,5%. Jadi eh, target sasaran Bank Indonesia, ya, inflasinya sudah mencapai sesuai yang diharapkan. Ah, jadi pada tataran indikator inflasi 1,95 itu antara 1 sampai 2,5 ini yang mencerminkan adanya keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Keseimbangan permintaan dan penawaran uang ini, ya, akan mendukung stabilitas dari harga-harga. Jadi antara permintaan dan penawaran uang ini juga sangat mempengaruhi stabilitas inflasi yang ada di Indonesia. Tuh. Kemudian, eh, nah, kondisi permintaan dan penawaran uang, ya, di Indonesia ini dipengaruhi juga kondisi keuangan yang ada di dunia, di mana pertumbuhan ekonomi global yang rata-rata 2,8% pada awal tahun 2025 ini sangat mempengaruhi, ya, dan dipengaruhi juga oleh kondisi permintaan dan penawaran uang. Eh, Pelambatan perdagangan internasional, ya, pada awal tahun 2025 ini mengalami pelambatan, ya, ya, dari permintaan uang mengalami pelambatan, turun hanya 1,7%. Hmm. Walaupun pada taraf yang masih di antara 1 sampai 2%. Ya, ini. Pelambatan ini terjadi akibat adanya kondisi baik ekonomi atau geopolitik, ya. Kita ketahui eh, perang Rusia Ukraina juga akan mengganggu, ya, stabilitas eh, ekonomi dan permintaan dan penawaran uang. Ya, kemudian ada perang antara Palestina dan Hamas, kemudian perang dagang antara Amerika dan Cina juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pada posisi permintaan dan penawaran uang. Ya, jumlah uang beredar pada posisi M2 itu mencapai 123 triliun miliar dolar. Ya, kemudian negara-negara mulai mengalami ketergantungan terhadap US dollar, diversifikasi melalui cadangan emas. Nah, negara-negara blok di luar Amerika Serikat dan Eropa, ya, kemudian Inggris, ini akan berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap US dollar, atau namanya dolarisasi. Nah, ya, Inggris, ya, Inggris dengan pound sterlingnya, kemudian Eropa dengan euronya, kemudian negara-negara BRICS, itu Brazil, Rusia, India, dan Cina itu membentuk aliansi perdagangannya, dan eh, lambat laun juga akan mengurangi ketergantungan terhadap US dollar. Ya. Nah, kecadangan tersebut, eh, ke- jadi dedolarisasi tersebut akan mendorong, memungkinkan terciptanya harga-harga emas yang mengalami peningkatan. Negara-negara seperti Cina dan Rusia itu melakukan penambahan cadangan emas, ya, eh, akibat strategi untuk menurunkan eh, ketergantungan terhadap dolar. Ya, tekanan dari dolar Amerika Serikat juga akan menjadi apa namanya, menjadi tantangan sendiri untuk beralih dari dolar ke mata uang yang lain, misalnya.
rendahnya mata uang dari suku bunga dari negara-negara maju ini memungkinkan kondisi ekonomi yang ya yang baik sebenarnya ya. Nah, Bank Indonesia dan sorry Bank Sentral di dunia, Bank Sentral dari negara-negara ini ada beberapa dilema menghadapi apakah pertumbuhan ekonomi atau menjaga stabilitas inflasi ya. Jadi kalau misalnya suku bunganya naik, ya pertumbuhan ekonomi melambat. Ya, suku bunga juga terlalu rendah, maka kemungkinan akan terjadi banyaknya uang beredar dan inflasi. Tantangan sistem keuangan global, ya, di mana eh, permintaan dan penawaran uang sangat tergantung dengan ketegangan geopolitik dan proteksionisme perdagangan. Ya, ketegangan geopolitik antara Ukraina dan Rusia ini akan mendorong eh, ketidakstabilan dan tantangan sistem keuangan global. Kemudian proteksionisme perdagangan diwujudkan dengan perang dagang antara Cina dan Amerika ini juga sangat mengganggu ya sistem keuangan global ya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Ketidakpastian global juga akan mempengaruhi arus modal dan stabilitas moneter ya. Nah, jadi eh, Indonesia menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran uang melalui BI rate dan inflasi terkendali. Kemudian ketidakpastian dan depresiasi mata uang mempengaruhi kebijakan dan volume uang. Tantangan ke depan menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pelambatan ekonomi. Nah, ya dalam perkembangan keuangan di Indonesia, ya di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat walaupun tidak mengalami penurunan ya, tahun 2025 ini berkisar antara 4,7 sampai 5,5. Nah, eh, jadi naiknya pertumbuhan ekonomi juga akan mendorong naiknya permintaan uang dan cenderung akan meningkatkan inflasi. Pelambatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada permintaan uang, pasti ya. Gitu. Jadi turunnya pertumbuhan ekonomi akan menurunkan daya beli, turunan daya beli akan meningkatkan permintaan dan turunnya permintaan juga akan cenderung menurunkan inflasi ya. Gitu. Nah, kebijakan moneter dan penawaran uang. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,7%. Hal tersebut untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi pada target 2,5 plus 1. Ya, di inflasinya rata-rata berkisar antara 2,5 sampai 1. Ya. Ya. Kemudian, nah, apabila target inflasi tercapai, ini berarti pengendalian uang oleh Bank Indonesia dapat apa ya terjaga stabilitasnya dan bagus ya gitu. Nah, penawaran uang juga akan terjaga melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, inflasi tahunan tahun Indonesia sebesar 1,90%, masih berada pada kisaran 1 sampai 2,5%. Hal tersebut menggambarkan stabilnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Ya. Ini perkembangan dari kondisi permintaan dan penawaran uang secara global. Ya, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi global dan permintaan uang. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksi melambat antara 2,8 sekitar 2,8% tahun 2005 ya rata-rata. Ya. Nah, dengan pertumbuhan perdagangan global turun menjadi 1,7%. Ya. Nah, pelambatan ini juga akan mengganggu permintaan dan penawaran uang. Ya, pelambatan ini mempengaruhi permintaan uang secara global, terutama dalam transaksi internasional dan investasi. Nah, penawaran uang global diukur dengan M2 mencapai sekitar 123
triliun US dollar. Ya, ini sangat besar sekali. Negara seperti Cina dan Rusia meningkat cenderung akan diversifikasi cadangan devisa mereka, mengurangi ketergantungan pada dolar mereka dan meningkatkan kepemilikan emas. Kemudian, nah, bank-bank sentral di berbagai negara itu akan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, ya, dengan kebijakan moneter yang cenderung divergen. Ketegangan perdagangan antara dan kebijakan proteksionisme meningkatkan tidak pasti mempengaruhi permintaan dan penawaran uang secara global. Ya, ini ada beberapa nanti ada dari mahasiswa juga akan ini ya ada studi kasus bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi, proyeksinya, kemudian ada permintaan uang dan seterusnya yang ada di Indonesia dan di secara global. Ada dari mahasiswa nanti akan mempelajari kondisi kasus seperti ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab ya, seperti apakah faktor utama yang mempengaruhi penurunan permintaan uang di Indonesia pada tahun 2005 dan bagaimana dampaknya terhadap inflasi. Silakan dijelaskan nanti bagaimana kebijakan suku bunga Bank Indonesia berpengaruh terhadap penawaran uang dan ekspektasi pasar keuangan. Jelaskan bagaimana ketegangan geopolitik dan kebijakan diversifikasi divisa global dalam mempengaruhi arus uang dan nilai tukar rupiah. Nah, bandingkan strategi moneter Indonesia dengan negara-negara maju yang mulai menurunkan suku bunga. Apakah mendekati Indonesia tepat? Ya, jika Anda adalah pembuat kebijakan Bank Indonesia, strategi apa yang akan Anda ambil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter dalam kondisi saat ini? Ya, itu presentasi untuk pertemuan yang kelima ini. Silakan adik-adik mahasiswa pelajari lebih lanjut. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, silakan dijawab sesuai dengan arahan di Zoom nanti. Sampai ketemu di Zoom nanti. Sampai ketemu di pertemuan ke-6. Ya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.